Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melakukan inspeksi ya. Inspeksi yang kita lakukan menyeluruh, jadi bisa dibilang ini nanti hasilnya dibuat untuk totalan. Nah, ini yang pertama, ini kita sudah melakukan pengukuran ring piston menggunakan ini filler gauge. Ukurannya adalah ring piston 1 0,45, ring piston 2 0,40 tadi. Dan ini sudah dikatakan aus ya, sudah bisa dikatakan aus. Sorry, yang nomor 1 0,65, yang piston nomor 2 0,45. Jadi udah bisa dikatakan aus. Itulah kenapa kompresi atau pembakaran ini bocor ya, terbuang ke ruang kalter. Kemudian kemampuan ring oli untuk menyapu oli itu juga jelek, makanya di yang nomor 3 ini ada olinya, ada bekas. Yang nomor 3 ini jelek ya, kalau yang lain ini kinclong, yang nomor 3 ini jelek karena kemampuan untuk menyapu olinya, ring pistonnya itu jelek ya. Jadi ada sejumlah oli yang tidak tersapu ya, jumlahnya melebihi yang seharusnya. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pengukuran. Ini bore gauge sudah diukur, dikalibrasi di angka 86,48. Ini yang angka kecil 48 ya, 48 49, 86,48. Coba kita ukur 86,48, 86,20, 86,10, 86, 85,985. Kemudian yang ini 85,985, ini 86 pas, ini 86. 86 pas. Ini 85,995. Ini 85,90. Ini 8. Nah, ini agak lebar ini. Ini 86, oh enggak. 86,05. Yang ini lebih rapat, lebih longgar harusnya. 86,01. Nah, 01 lihatnya harus tegak ya. Ini 85,995. 86,005. Nah, jadi silinder ini kalau kita ukur begini ya, ini ya nilainya lebih sempit dari yang mengukurnya posisi seperti ini. Kenapa? Karena yang posisi yang di sini ini pistonnya kan mekar ya, piston itu kan bentuknya enggak sama kan, yang ada pennya itu kan yang posisi di sini. Nah, yang sini yang kegesek, maka yang sini itu lebih aus, yang sini lebih aus, yang sini lebih aus. Nah, sebenarnya ukuran ini sudah kita ukur kemarin, tapi karena ini keperluan video, jadi kita ukur ulang. Angkanya seperti ini ya, piston 1, 2, 3, 4. Nah, ini rata-rata selisihnya adalah 0,015, 0,015 ya, hampir semua ini 0,015. Terus standarnya, ini standar ya, maksimal pengukuran itu adalah 86,003.
Ini maksimal di manual book loh ya. Nah, ini 86,01. Ini sudah lebih besar dari 86,003. Jadi nomor 3 ini mengalami keausan lebih dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa dilihat dari kondisi liner yang tidak seperti yang lain yang berbeda sendiri ya. Terus langkah kita apa? Nah, ini langkah ini menentukan, ini langkah ini ya. Kalau melihat angka seperti ini, kemudian maksimal lengkung itu ovality ya, ke kelonjongan ya. Ini kan lonjong, enggak bulat sempurna ya. Maksimal kelonjongan itu adalah 0,02, sedangkan hasil pengukuran kita 0,015. Sebenarnya itu masih masuk, masih di bawah. Tapi kurang 0,005 lagi. Ini separuh rambut aja enggak ada, ini sudah mendekati tingkat oval. Jadi kalau kita pasang kondisi seperti ini, hanya kita ganti ring piston, itu ada kemungkinan akan ngobos dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan kita bagusin semua. Nah, seperti itu. Nah, karena kita ini berbicara kualitas ya, berbicara supaya overhaul itu kan gimana kita sekali overhaul tapi dalam 5 tahun ke depan atau 200 km 200.000 km lagi kita kalau bisa jangan overhaul lagi ya 200.000 km lagi, jangan sampai baru jalan setahun 2 tahun overhaul lagi kan rugi. Jadi sekali overhaul itu ya kita bagusin semua. Jadi ini akan kita coulter ya, akan naik oversize 0,50. Jadi akan kita kirim ke bengkel bubut, naik oversize 50, berarti ganti piston, ring piston juga oversize 0,50. Ini di sisi liner piston. Kemudian kita kan juga ngecek lagi ya bagian yang namanya metal, permetalan ya, metal duduk, metal jalan, metal bulan. Nah, mobil ini tidak ada indikasi atau gejala metal kena yang bunyi duk 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 atau tata-tata itu enggak ada. Tetapi mobil yang sudah berjalan sekitar 200.000 kilo, ini meteran odonya 200.000 kilo, itu sudah pasti metalnya mengalami keausan lebih banyak ya. Nah, sebaiknya ya diganti. Kalau mau pakai itu ya bisa saja, tetapi kan sekali lagi ya itu lagi, kalau ngomongin kualitas lebih baik daripada bongkar lagi ya kita bagusin. Kalau dari sisi ininya bagus, hanya ya baret-baret butuh poles dikit gitu aja, normal ya, bagus. Jadi metal akan kita ganti. Kalau rantai timing chain ini enggak akan kita ganti karena kondisi bagus, tidak molor, tidak ada indikasi cacat di giginya, di gearnya, jadi bagus. Mungkin yang perlu dicek itu dulu, yang lain kayak pompa kayak ini juga wajib dicek, tapi kan kondisi bagus. Kemudian kerataan nanti setelah dibersihkan akan kita cek kerataan. Nah, tapi kalau selama nggak ada masalah pada sistem pendinginnya, nggak panas, berarti kan dia nggak akan melengkung ya, gitu. Terus apa lagi, seal set ya, seal set ganti. Estimasi mungkin ini ya seal set sekitar 4-750 ori. Kemudian metal-metal mungkin 400-500, piston mungkin sekitar 1 jutaan, ring piston mungkin ya 750 mungkin kalau 4 ori lah ya. Nanti kita lihat aja ketersediaannya ya, mungkin sekitar 3 ke 4 juta lah mungkin ya, habisnya untuk perbaikan. Tapi belum menghitung lah itu, biar dipikir bagian keuangan ya yang punya. Pokoknya kita minta
part yang disediakan ini seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung setelah mesin ini sudah di coulter, akan kita ukur kembali ring piston dengan linernya ya. Makasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.